Baik, di chapter ketiga atau chapter terakhir, nanti kita akan membahas atau mengulas tentang bagaimana sih proses komunikasi tersebut, teman-teman, di dunia periklanan. Nah, kalau kita lihat, komunikasi itu ternyata ada anatominya ya. Artinya bahwa poster aja ada anatominya gitu kan. Nah, ini apalagi komunikasi yang sifatnya adalah verbal. Nah, pertama, anatomi ini yang perlu kita bedakan adalah bahwa dia ada problem. Jadi pasti ada masalah yang ingin digali terlebih dahulu ya. Ini yang harus ketemu dulu. Nah, kemudian solusinya bagaimana? Nah, ini kan kita perlu mencari tahu nih. Siapa yang Anda ajak bicara? Ini source-nya. Apa yang akan dikatakan nih, what to say-nya, message-nya, sorry. Kemudian siapa penerima pesan, berarti target audiennya. Dengan media apa, berarti mediumnya. Media, kemudian efek apa yang diharapkan. Nah, ini kan anatomi komunikasinya, teman-teman. Jangan-jangan dia tidak memiliki satu di antara anatomi komunikasi itu. Misalkan ternyata dia belum menentukan target audien. Nah, ini kan belum terjadi proses komunikasi akhirnya. Kemudian ketika ngomong efek apa yang diharapkan dan semuanya ya. Nah, ini baru produksinya apa? Produsennya apa? Produksinya advertising. Kira-kira kalau kita nyebut anatomi komunikasi itu ya, ternyata kita perlu loh menentukan siapa yang perlu diajak bicara gitu kan, atau siapa yang ada yang mau ditarget oleh si oleh klien kita untuk membeli produknya itu kira-kira siapa. Nah, kalau kita ngomong source berarti siapa dulu nih yang Anda ajak bicara. Kalau kita ngomong siapa yang Anda ajak bicara itu berarti bisa jadi faktor behaviornya, kemudian kategori mereka itu seperti apa, seperti apa. Kalau siapa penerima pesan ini kan target audiens berdasarkan demografi dan geografi, teman-teman. Jadi kalau siapa, nah ini yang mungkin terkait dengan profesinya, maka kita perlu mencari tahu. Jangan-jangan produk yang ingin kita komunikasikan itu justru malah target audiennya sih sudah tepat ya. Cuman kalau kita ngomong anak-anak zilenial itu kan, ya kan mereka anak-anak zilenial, berarti yang kita ajak bicara anak-anak zilenial itu punya karakter khusus yang memang perlu kita dalami behavior mereka yang suka scrolling cepat-cepat gitu kan. Oke, berikutnya adalah untuk mengkomunikasikan sebuah brand, apa yang perlu dipikirkan dahulu, teman-teman. Apakah teman-teman atau kita langsung bikin gambarnya dulu, apakah menentukan medianya dulu, langsung nih menggunakan selebritis, atau mau lihat budgetnya, apakah melihat tren visual. Nah, ini sebenarnya kalau kita bicara ya, komunikasi sebuah brand, inilah yang disebut dengan holistic ya, strategic planning. Dan ini teman-teman ketika nanti keluar dari DKV dan mungkin ada yang mencoba untuk bekerja di sebuah agensi, ya sebenarnya patokannya ini, bagaimana caranya membuat iklan itu terintegrasi keseluruhan. Jadi gambar, media, dan selebritis itu dan gaya desain gitu ya, sama tren, itu dia satu keseluruhan yang memang goalsnya adalah menaikkan awareness. Misalkan ya contoh, goalsnya menaikkan awareness melalui sosial media. Fokusnya ke Instagram, berarti kan fotonya harus bagus tuh. Kalau kita ngomong media, foto videonya harus bagus. Medianya Instagram tadi. Selebritis, berarti harus tepat dengan brand value kita. Misalkan ada yang kemarin saya kasih ilustrasi sederhananya adalah kalau kita naik pesawat Garuda Indonesia, itu kan value yang disampaikan dia mahal, experience, service lah ya. Tetapi kalau kita runut misalkan selebritis ya, nggak mungkin kan kita minta si Tukul Arwana jadi brand ambasadornya si Garuda Indonesia. Kenapa ya? Karena pasti akan berbeda dengan value-nya. Karena target audiennya si Garuda Indonesia itu kan segmen bisnis, eksekutif gitu kan. Ya Mas Tukul kan ya sama sih, uangnya banyak gitu. Tapi kan kalau secara personality dia tidak termasuk di
strategi kita dalam menyampaikan brand. Nah, ini yang perlu teman-teman juga pahami, walaupun ini detail kecil-kecil ya. Kira-kira selebritisnya seperti apa? Apakah kalau mendesain sebuah print ad itu perlu banyak elemen gitu kan? Atau kita perlu ngikutin tren visual saat ini yang serba minimalis, atau color palette 2022 itu seperti apa? Nah, itu semuanya harus punya strateginya, teman-teman. Tidak asal pengen membuat sebuah karya. Nah, ini kalau kita ngomong marketing plan ya, ini kan ada satu keseluruhan rantai, teman-teman. Sampai tahap evaluasi, nanti balik lagi ke asumsi dan muter. Ini tidak, ya prinsipnya ini ya. Jadi ini workflow-nya seperti itu. Nah, nanti contohnya ada di pengelompokan slide berikutnya. Tadi marketing plan, kalau ini bicara tentang desain proses. Nah, ini nanti akan kita coba ulas dalam praktek DKV 4-nya. Jadi runutannya ya, kita harus mencari rumusan masalah. Term of reference itu berarti apa ya namanya? Referensi lah ya. Di awal itu dipakai sebagai acuan awal proses desain. Toh dijadikan toh enggak yang harus dipegang dalam melewati setiap tahap. Ini kalau misalkan di mana nanti project DKV-nya, di laporannya itu tornya bisa jadi latar belakang masalah yang nanti kita kembangkan ke tahap berikutnya. Oke, nah ini bisa dibaca ya teman-teman di slide-nya. Nanti penjelasannya langsung di slide berikutnya. Oke, berikutnya adalah tentang relative impact and longevity of planning decision. Malcolm dan McDonald dan Peter Morris itu pernah membuat sebuah ilustrasi sederhananya terkait dengan kalau misalkan teman-teman itu nanti prosesnya adalah mengiklankan single promotion, jadi cuma satu produk atau buy one get one, ya memang sih waktunya pendek, tetapi yang didapatkan ini bisa omset ya, ini waktunya sedikit, impactnya sedikit. Tapi kalau teman-teman punya planning jangka panjang brandingnya, memang sih butuh waktu lama, tapi impactnya itu bisa besar, teman. Manfaatnya atau impact itu hasilnya lah ya, dia menghasilkan impactnya yang tinggi ketika dia ngomong branding lah. Terus bedanya single promotion, campaign, positioning, dan branding itu apa Pak? Ya sebenarnya perbedaannya nanti akan ada di pesannya mau disampaikan continue-nya seperti apa. Kalau single promotion ya biasanya ada produk baru gitu kan, misalkan kayak Avanza mengeluarkan, Toyota dan Avanza mengeluarkan produk barunya, itu namanya single promotion. Tapi kalau tahapan branding ya bisa jadi ada satu TV ad atau print ad kita menyampaikan bahwa Toyota dan Daihatsu sekarang bergabung di Astra Daihatsu menyebutnya, dan Astra Daihatsu melayani lebih dari sekian, dan hanya ketemunya adalah tahapan branding, teman-teman. Bahwa yang dibuat iklannya tadi itu adalah proses brandingnya, maka impactnya besar sih memang, karena begitu Astra Daihatsu itu dikenal gitu kan, bahwa dia karoserinya di Semarang, di Indonesia. Nah ini kan lambat laun berarti benefitnya, impactnya ya bagus buat si Astra Daihatsu tadi, tapi butuh waktu yang lama. Oke, paham ya sampai di sini ya, pelan-pelan ya. Kalau kita ngomong workflow-nya atau alurnya nanti setelah ini. Tapi kalau kita mengilustrasikan bahwa ada nggak sih relativitas antara impactnya ya, relatif impact itu berarti hasil yang kira-kira relatif dengan keterlamaan mungkin barangkali planning dari decision. Planning decision itu ya kira-kira teman-teman ketika nanti ngangkat DKV 4, apakah teman-teman mau ngangkat satu isu single promotion produknya, ya memang
kebutuhan waktunya lebih pendek, tapi impact-nya kan juga pendek juga. Impact-nya juga kecil gitu, nggak besar. Tapi apakah teman-teman mau ngangkat tema branding? Misalkan kalau branding itu berarti teman-teman harus memikirkan tagline brandnya itu seperti apa, kemudian teman-teman harus mencari tahu positioning produknya itu di mana gitu kan. Baru nanti tahapan berikutnya kalau branding. Dan ini butuh waktu yang lama, walaupun impact-nya nanti akan besar juga. Oke, berikutnya kalau kita ngomong hierarki efek. Nah, tujuannya tadi mungkin kalau single promotion ini bisa attention, jadi intensi dulu. Ini tahapannya ya, interest, desire, conviction, AIDA, C-nya conviction atau kadang tidak dipakai C-nya. Jadi langsung setelah ada hasrat ini untuk beli, action. Nah, ini memang impact-nya besar, tetapi butuh waktu untuk action-nya juga lama. Nah, gimana caranya dapat bekerja, teman-teman? Tentukan objektifnya dulu, tujuan apa yang akan dicapai. Strateginya apa? Punya ide apa untuk mencapainya? Taktiknya bagaimana eksekusi dan pelaksanaan strategi tersebut. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Ini contoh aplikasi objektif dan strategi. Di level organisasi, organizational level ini ini adalah organisasi levelnya, apakah corporate, marketing, marketing.com, advertising, sales promotion, dan publicity. Kemudian berikutnya tujuannya apa, strateginya seperti apa. Kita mulai ya. Kalau ngomongin di organisasi levelnya corporate, tujuannya apa sih? Peningkatan profit 10%. Nah, ini dimulai di penjualan negara X. Biasanya mereka kalau ngomongin peningkatan profit itu dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk angka ya. Kemudian di marketing, di negara X penjualan sampai akhir tahun 2 miliar. Fokus usaha masuk 10 besar diterima audiens di negara X. Nah, ini strateginya. Tujuannya apa? Di sebelah kanan ini strateginya bagaimana. Kemudian berikutnya marketing.com memperoleh 100.000 konsumen baru. Advertising menciptakan brand awareness 50%. Nah, ini tujuannya ya. Sales promotion menghasilkan 20% trial product. Publicity menciptakan 35% brand knowledge di 10 kota besar di negara X. Strateginya bagaimana? Untuk marketing, fokus usaha masuk 10 besar. Lah, untuk markom memperoleh 100.000 konsumen baru. Ini kan berat ya. Ternyata targetnya dia adalah 100.000 konsumen baru itu 50% baru awareness, 35% sudah punya brand knowledge, dan 20%-nya dia bisa trial produknya. Ini kok lebih ya, 35% dan 20% ya. Jadi kalau ngomongin awareness berarti kan 100 konsumen baru itu ya harusnya itu punya dari sekian ini dia pengennya ada 50% yang dia sudah punya awareness, kemudian 35% itu sudah tahu brand knowledge-nya, kemudian 20% ini trial, berarti kan dia menciptakan pembelian, teman-teman. Minimal trial coba. Kemudian berikutnya menciptakan brand awareness 50%. Berarti ini apa yang perlu dilakukan? Memperbarui spot TV, iklan, cetak print ad dan seterusnya, macam-macam lah ya. Kemudian menghasilkan 20 trial product, distribusi 500.000 free sample. Berarti ini kalau kita ngomong satu negara. Publicity-nya pendekatan edukasi sebagai bagian dari publicity. Ini ya teman-teman. Jadi kadang soft selling, edukasi itu bagian yang paling mudah sebenarnya untuk promosi juga gitu. Dan ya memang begitu, ya harus dilakukan strategi itu biar tidak terjadi hard selling, soft selling gitu kan. Jadi lewat pendekatan edukasi, ada kelas misalkan ya digital marketing digratiskan gitu kan, tapi tujuannya dia memperoleh ada mungkin 30 orang yang expert di bidang digital marketing yang akan di-training langsung oleh sebuah brand itu sendiri gitu kan. Ternyata tujuannya untuk menjualkan produk atau brand itu. Itu sebenarnya salah satu tricky ya. Ya ada yang berhasil, ada yang enggak, teman-teman. Oke.
Berikutnya adalah terkait dengan tematik advertising komunikasi objektifnya ya. Berarti ketika kita tadi sudah menentukan ya, ini kan mau ngapa-ngapain gitu kan, strateginya kayak gimana. Nah ini contoh nih, tematik advertising communication objective. Artinya bahwa ada banyak ya. Contoh misalkan launching, memperkenalkan produk baru. Apakah tematik advertisingnya itu launching, ada produk baru yang pengen diluncurkan sehingga masyarakat aware, atau promote new feature. Nah, ini new feature ini udah sering ya. Promote new habit, stimulate action, membuat perilaku, artinya perilaku konsumen dapat dibentuk melalui kampanye periklanan, dan lumayan butuh waktu yang lama ini. Balik di slide tadi ya, berarti kan waktunya lama, brandingnya juga harus bagus sehingga impactnya besar. Stimulate action udah rejuvenation ya, ini kayak merek jus yang lagi terkenal itu ya, bukan lagi ya, udah beberapa tahun kemarin, mengingatkan kembali keberadaan satu produk untuk mengembangkan persepsi positif konsumen. Oke, bisa jadi biar tadi brand awareness-nya tetap remind terus gitu kan, karena memungkinkan terjadi penjualan. Trial, ngapain aja, menjajaki manfaat dan daya jual produk pada segmen tertentu. Relaunching, memperkenalkan ulang produk lama yang telah diperbaiki kualitas maupun kuantitasnya. Bisa jadi relaunching dari produk yang packagingnya baru atau yang lain. Memperkuat image, menciptakan kesadaran bahwa suatu merek dalam benak konsumen atau brand awareness. Nah, the logic of strateginya adalah apa yang harus dieksplor untuk sebuah konsumen. Consumer menghabiskan insight. Teman-teman. Sorry. Sebentar ya. Oke, sebentar. Wah, ini agak Oke, baik. Untuk yang slide ini di skip dulu ya, karena ini teksnya ada yang hilang, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini contoh studi kasus iklan semen Holcim. What to say-nya adalah bahwa setiap rumah itu punya cerita. Semen bukan lagi hanya komoditas belaka, tetapi dikaitkan dengan emosi. Salah satunya adalah emosi orang yang sedang akan membangun rumah nih misalkan. Itu kan rumah menjadi nilai emosionalnya ya. Mungkin historisnya, mungkin dia suka desainnya, mungkin ini adalah momentum pertama dia mandiri barangkali dan seterusnya. Nah, teman-teman, bahwa rumah bukan hanya tumpukan semen atau konstruksi, tapi rumah bangunan hanyalah rumah, tapi rumah adalah sebuah dream, hope, dan history dari sebuah keluarga. Mohon maaf ya, nanti dilihat di PDF-nya aja. Ini kayaknya agak sedikit error. Rumah adalah bagian dari keluarga, bro. Kan jadi rumah itu dipersepsikan secara emosional itu bagian dari keluarga. Maka si semen Holcim punya ide pesan itu, what to say-nya itu. Keluarga berbagi suasana dalam sebuah emosi. Ini tipenya banyak, nggak apa-apa lah ya. Ini contoh iklannya Holcim, teman-teman. Tadi kan kalau kita lihat, rumah bukan hanya tumpukan semen, tapi juga sebuah harapan, impian, dan cerita. Nah, makanya what to say-nya itu. How to say-nya atau big idea-nya berarti kita nanti membuat sebuah rumah, di dalam rumah itu ada banyak ceritanya. Kan kira-kira gitu. Ini iklannya udah sering dilihat ya, jadi nggak usah ditampilkan di rekaman ini. Oke, nah berikutnya adalah terkait dengan tadi bahwa ternyata kita bisa mengkomunikasikan what to say-nya tadi, teman-teman, itu ketika mencari manfaat dari sebuah produk.
Kan memang ada manfaat intinya, misalkan kalau kita ngomongin Axe ya. Axe itu kan deodoran. Nah, manfaat intinya ya mencegah bau badan aja gitu. Ini manfaat inti, manfaat nyatanya, fitur produknya. Fitur produknya bisa memberikan perlindungan selama 48 jam. Ini fungsi nyatanya, teman. Tetapi kita bisa kok menambahkan manfaat tambahan berupa manfaat ekstra itu di layanan produk atau mungkin brand image. Kalau kita ngomong brand image, misalkan Axe itu kan jadinya manfaat ekstranya ya sebagai daya tarik. Tuh kan? Daya tarik lawan jenis karena baunya. Sama halnya Holcim tadi, manfaat ekstranya ya dia pengen memberikan bahwa ya rumah itu ya punya nilai cerita, maka jangan sampai asal membeli bahan-bahan terutama Holcim berarti ya, semen ya, karena itu bagian dari terpenting di sebuah rumah misalkan, itu manfaat ekstranya. Manfaat intinya dari rumah itu ya dari Holcim itu ya semen biasa gitu. Manfaat nyatanya ya dia bisa membuat rumah, tapi manfaat ekstranya dia bisa memunculkan brand karakter karakter Holcimnya tadi, sehingga value yang didapatkan ya manfaat ekstranya ini, bahwa semakin kokoh bangunan rumah atau kalau semen itu apa sih, mungkin kuat atau rekatan gitu ya, itu kan berarti semakin bagus rumah itu untuk ditinggali misalkan. Akhirnya Holcim berusaha untuk memberikan produk terbaiknya dengan pendekatan iklan biar nempel di benak konsumen bahwa rumah itu adalah sebuah cerita, rumah itu adalah sebuah harapan atau impian. Nah, kira-kira kayak gitu, teman. Nah, berikutnya di akhir penutup chapter ketiga ini, teman-teman akan mengeksplorasi ya marketing planning dari proyek yang Anda ajukan. Jadi garis besar objektif strategis taktiknya itu seperti apa, termasuk juga tematik advertisingnya, communicationnya, objektifnya, pendalaman fitur produk, manfaat inti nyata ekstra dan lain-lain, dan logika-logika strategi atau consumer insight untuk menemukan gagasan utama dari advertising yang akan Anda ciptakan. Jadi untuk masuk ke DKV 4, teman-teman harus melakukan proses ini dulu. Ini ya. Nah, lebih detailnya nanti akan kita bahas saat sesi pertemuan kuliah yang 4 SKS ya, dimana di situ nanti akan kita bedah punya teman-teman. Saya pikir itu dulu teman-teman di chapter ketiga dan juga chapter penutup di pertemuan pertama mata kuliah DKV keempat. Mohon maaf penjelasannya mungkin ada yang panjang, ada yang kurang jelas barangkali dari penyampaian Pak TA barusan. Ini saya rekam menggunakan kamera di laptop ini ya. Jadi mungkin gambarnya agak noise, pakai lampunya ring light kecil. Saya pikir itu, mohon maaf kalau tadi nanti ada penjelasan yang mungkin detail perlu dibaca aja teman-teman. Ini agak lost tadi, ngantuk ya lumayan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.